2 tahun lagi Jakarta itu sudah umurnya 500 tahun. Ya kira-kira kalau 500 tahun itu kita bicara tentang peradaban gitu ya, sudah ganti berapa kali raja gitu ya kalau peradaban gitu ya. Nanti dengan adanya Web3, semua data yang ada di pemerintah daerah itu bisa diakses, dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan. Mohon maaf ya, saya grogi ternyata. Kenapa grogi? Nggak ada. Baik, mungkin kita nggak usah terlalu formal ya, lebih santai aja ya. Yuk. Mungkin di awal kita mulai dari sesinya Kak Farid nih. Kan sekarang kita lihat nih, sebetulnya tantangan e-governance itu ke depan itu seperti apa sih, Kak Farid? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian ya, jadi dalam konteks pembangunan pemerintahan di Indonesia ada namanya pemerintah daerah. Salah satunya adalah pemerintah Provinsi Jakarta. Kira-kira gitu ya, tadi ngobrol sedikit sama Ibu Kepala Bapeda ya, bahwasannya 2 tahun lagi Jakarta itu sudah umurnya 500 tahun. Ya kira-kira kalau 500 tahun itu kita bicara tentang peradaban gitu ya, sudah ganti berapa kali raja gitu ya kalau peradaban gitu ya. Sementara tahun 1200, 1300 itu kita sudah melihat peradaban kota-kota seperti misalnya Venesia ya, kota di atas air gitu ya. Itu yang sampai sekarang bisa dilihat gitu ya. Teman-teman kalau ngeliat Istanbul, Turki ya, itu juga luar biasa, sekitar 1200-an Masehi gitu ya. Dan sekarang Jakarta 500 tahun sebentar lagi memiliki banyak sekali tantangan. Dan topik sore ini tadi pertanyaannya dari Mas Adri adalah kira-kira 20 tahun yang akan datang seperti apa? Anggap aja sekarang sudah 2025. Ya berarti sudah 2045. Pemerintah Indonesia itu memimpikan bahwa 2045 itu kita harus menjadi negara maju. Dan barometer utamanya tentu adalah Jakarta. Kita harus menjadi barometer bahwa kita itu masuk kelompok menengah ke atas. Orang kaya lah gitu ya, kasarannya kita harus jadi orang kaya. Benar nggak seperti itu? Pada saat itu kira-kira 20 tahun lagi Indonesia itu secara demografi akan berubah. Jadi 2030 ke atas kita ini DKI itu akan mengalami penurunan jumlah penduduk. Itu juga menjadi satu tantangan gitu ya. Di mana juga ada masalah-masalah jaminan sosial. Kenapa? Struktur penduduk tua tahun 2025 itu akan lebih banyak. Artinya kita semua yang kalian Gen Z itu akan menanggung orang-orang seperti saya 25 tahun yang akan datang akan menjadi beban bagi generasi muda seperti kalian. Kemudian yang kedua adalah new economy. Ya, bahwasannya ekonomi semakin borderless. Ya, Indonesia itu menjadi market yang nanti ada BRICS yang semakin sangat kompetitif, yang semakin sangat signifikan perannya. Kita akan menjadi market atau menjadi pelaku dan akan ada yang namanya kekuatan ekonomi baru di mana epicentrum ekonomi dunia itu ada di Asia. Asia itu di mana? Indonesia menjadi salah satunya gitu ya. Ada China, ada juga Jakarta yang tentu diharapkan 25 tahun lagi harus menjadi epicentrum. Dan yang berikutnya adalah teknologi baru. Teknologi baru ini kita sekarang ini baru bicara tentang e-government. Saya bilang e-government itu sudah sejak tahun 80 1990-an kita bicara e-government. Sampai hari ini e-government lebih banyak ke masalah birokrasi, masalah administrasi dan belum menyelesaikan masalah fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Masih belum. Sementara tren teknologi itu sudah berubah ke arah apa? Artificial intelligence, ke arah blockchain, ke arah Web3. Bagaimana pajak itu misalnya nanti dikelola secara transparan, dari orang yang bayar pajak sampai digunakan untuk apa itu kelihatan gitu ya, secara teknologi. Dan ada quantum computing misalnya ya. Artificial intelligence itu betul-betul akan mempengaruhi semua kehidupan kita dari sekolah sampai kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah adanya new dynamics, di mana dinamika politik berubah, kemudian risiko demokrasi, ada antara polarisasi politik dan juga yang terakhir adalah kemampuan birokrasi untuk mengadopsi
tata kelola baru seiring dengan perubahan teknologi, perubahan demografi, dan juga adanya epicentrum ekonomi yang baru. Sehingga yang namanya digitalisasi itu menjadi sesuatu yang paling penting, baik dilakukan oleh pemerintah maupun kita semua sebagai Gen Z itu harus punya kompetensi yang bagus, ya, punya knowledge yang bagus, dan juga mampu memberikan value kepada tempat kita bekerja maupun kepada masyarakat luas. Saya kira itu, Mas Andri. Terima kasih. Ya, menarik ya. Jadi memang visinya itu 20 tahun ke depan berarti Jakarta ini nanti tantangannya sangat banyak ya. Betul, betul. Gen Z ini tentu tadi yang Kak Farid bilang, adanya AI ini sekarang hal yang mungkin di tatanan kita saat ini yang gen milenial itu belum terlalu berasa dampaknya. Betul. Tapi apakah nanti peran pemerintah di masa depan itu bisa tergantikan nggak sih dan AI sebetulnya gitu? Dalam banyak hal, pemerintah akan dimudahkan dengan adanya AI dalam beberapa layanan-layanan. Sehingga ini yang jadi tantangan ya, birokrasi ini selama ini sumber daya manusia kita ini lebih banyak sebagai pelaksana gitu ya. Sementara nanti ketika AI itu ada, maka fungsi kreativitas itu lebih penting. Yang seperti ini kita nongkrong-nongkrong seperti ini kan nggak bisa dilakukan oleh AI, ya kan? Pola berpikir bersama, convergence thinking itu kan tidak bisa dilakukan oleh AI. Tetapi AI membantu banyak sekali activity yang dilakukan oleh kita semua. Misalnya dalam memberikan pelayanan traffic lalu lintas. Mungkin nanti ketika kita 25 tahun lagi atau 20 tahun lagi, parkir itu sudah tidak perlu ada tukang parkir, sudah ada robot. Kemudian lampu lalu lintas semuanya sudah otomatis. Sekarang pun sudah mulai, tapi belum terintegrasi. Kemudian dalam layanan pariwisata misalnya, nanti terintegrasi dengan layanan augmented reality misalnya. Sekarang sudah, tetapi karena infrastruktur digital belum 5G, belum 6G, itu belum bisa optimal. Kemudian mobil misalnya, taksi masih ada supir taksi. Ke depan mungkin sudah tidak perlu supir taksi lagi. Tapi sekarang kalau nggak ada supir taksi ya, misalnya taksi itu dikendalikan oleh BTS. 100 BTS ke sana, internetnya putus ya. Berhenti itu mobil itu. Iya kan? Kenapa? Infrastruktur kita belum siap. Tetapi 20 tahun lagi kalau kita tidak siap, ya kita akan ketinggalan, kita akan dilibas gitu ya. Apalagi ya kekuatan teknologi itu punya sifat yang namanya push change gitu ya. Artinya kita ini tidak bisa menolak dengan adanya perubahan yang dipaksa oleh adanya teknologi. Cina saja sudah bisa melakukan itu. Kita pasti juga mau nggak mau akan melakukan itu semua ke sana gitu ya. Dan banyak sekali layanan-layanan yang nanti mungkin akan dibantu oleh teknologi ya. Misalnya bagaimana memantau kualitas udara, bagaimana banjir diselesaikan. Ketika misalnya di sini banjir, air di sana bagaimana, itu juga bisa diotomatisasi. Produksi juga bisa otomatisasi. Kita beli air ya, sekarang masih ada orang yang keliling gitu ya, ada Starbucks keliling. Ke depan sudah nggak ada seperti itu lagi, karena di luar aja semuanya sudah vending machine semua. Nah itu bisa diotomate, dan vending machine itu mungkin ketika kita males ya, lokasinya di hotel depan itu, kita tinggal pakai handphone kita diantar oleh robot ke tempat kita gitu ya. Itu kan keren gitu. Iya, ya. Berarti memang AI itu nanti akan merubah perilaku manusia juga ya ke depannya berarti ya. Sangat-sangat ya, kita semua akan didrive oleh AI. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira nih 20 tahun ke depan itu bagaimana cara pemerintah dan kebijakannya biar tetap relevan nih dengan perkembangan teknologi tadi yang Kak Farid sampaikan. Kira-kira perkembangan teknologinya memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan, hambatannya tuh nanti apa aja gitu selama ya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Jadi kita berpikir panjang ya, 20 tahun lagi. Kalian sekarang yang usianya 20 tahun, sudah 40 tahun seusia saya. Kira-kira nanti 20 tahun lagi. Anak-anak kalian yang akan berperan di dalam pembangunan. Nah, bagaimana kira-kira eranya 20 tahun lagi itu adalah era-era kalian yang sudah jadi pejabat. Apa yang akan kalian lakukan dengan perubahan yang sangat sedramatis itu? Saya membayangkan 2045 kita ini sudah 5G semua. Bahkan sudah 6G. Ya, kalau 6G itu ada IoT yang sudah ada di masing-masing BTS yang tadi itu. Kalau kita pakai mobil tanpa driver, tanpa awak, unmanned car gitu ya, itu dikendalikan pakai internet sudah bisa itu kemana-mana gitu ya. Maka kebijakan pemerintah juga harus mengikuti itu semua. Mau nggak mau. Karena industri, masyarakat akan meresponnya. Ya sama kan, kita kemarin nggak pernah kepikiran kalau beli minuman itu pakai aplikasi sampai datang ke rumah kita. Hal seperti ini gitu ya akan mendorong perubahan
perubahan drastis kebijakan. Kalau sekarang pemerintah itu masih berkutat pada bagaimana kita melakukan integrasi aplikasi antar dinas misalnya. Itu pun belum selesai. Bagaimana menjadikan semua data itu dalam satu data. Policy sudah ada gitu ya. Tahun 2045 itu sudah tidak bisa dihindarkan lagi gitu ya. Sekarang dalam banyak hal kita nggak bisa menolak. Ya, pakai Netflix, pakai Google dimintain nomor handphone sekarang. Dan sekarang untuk two-way verification itu juga pakai Google, pakai nomor handphone juga gitu ya. Artinya Google sudah punya data kita. 2045 ditambah data macam-macam, minta KTP, kita nggak bisa menolak. Ya, kalau pemerintah tidak bisa melakukan itu, generasi kalian, ketika kalian semua nanti jadi pejabat tidak bisa melakukan itu, maka swasta bisa mengambil alih. Artinya apa? Pemerintah tinggal menjadi pengambil kebijakan, menjadi fasilitator untuk mempermudah sebuah layanan gitu ya. Nah, layanan apa saja? Banyak sekali menurut saya ya. Misalnya Web3. Nanti dengan adanya Web3, semua data yang ada di pemerintah daerah itu bisa diakses, dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan. Bisa lebih mudah dikendalikan dengan konsep Web3. Meskipun sekarang semuanya masih remang-remang gitu ya. Tapi saya rasa 20 tahun yang akan datang, dunia akan berbeda semuanya dan menjadi PR kita semua ya, kita sebagai sumber daya manusia, kalian semua harus mempersiapkan diri, mengingatkan gitu ya, untuk memastikan supaya sumber daya manusia di level pemerintah itu siap, sumber daya di level sebagai masyarakat, sebagai konsumen juga siap gitu ya ke depan. Dan kalaupun tidak siap, ya kita semua, saya termasuk kalian juga itu harus memikirkan anak-anak kita supaya siap untuk menyongsong 2045 yang penuh dengan resilient external force gitu ya, dan kita harus mampu bertahan, bahkan juga mampu memenangkan persaingan menjadi global city, apalagi Jakarta gitu ya. Terima kasih. Baik.